Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Bu Mumun, berusia 37 tahun. Dan kisah nyata ini sangatlah singkat karena memang tidak terlalu panjang apa yang dialaminya. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya kami akan beri judul Ibu-ibu penjual sorabi yang diikuti anak-anak kecil dari makhluk gaib. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Ibu Mumun menceritakan kisah nyata ini terjadi 7 bulan yang lalu di saat beliau berjualan sorabi ke salah satu tempat yang memang jauh dari pemukiman warga. Ibu Mumun adalah seorang janda dengan 2 orang anak. Suaminya meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, makanya Ibu Mumun untuk menghidupi anaknya berjualan sorabi yang dibikinnya sendiri. Nah biasanya kalau tukang sorabi jualannya dari pagi, dari subuh sampai jam 9 siang. Namun kali ini Bu Mumun menjual sorabinya justru dari sore sampai malam. Karena kalau jualan dari pagi memang sudah banyak yang jualan, makanya Bu Mumun menjual sorabinya atau membuat sorabinya dari mulai sore dan dijual malam hari. Nah, peristiwa yang sangat menyeramkan itu Bu Mumun dapatkan ketika Bu Mumun berjualan sorabi ke salah satu tempat, di mana tempat tersebut memang belum pernah Bu Mumun datangi atau belum pernah Bu Mumun berjualan ke tempat tersebut karena banyaknya warga yang menyuruh Bu Mumun untuk mendatangi lokasi atau perkampungan yang berada jauh dari pemukiman warga, yaitu perkampungan yang harus melewati hutan-hutan kecil. Nah di situ Bu Mumun sekitar jam 5 sore mencoba mendatangi lokasi tersebut, siapa tahu jualan sorabinya laku atau banyak yang beli. Nah di situ sekitar jam 5 sore Bu Mumun pun berangkat menuju ke lokasi pemukiman yang memang berada di sekitaran hutan. Singkat cerita, Bu Mumun pun sampai ke lokasi atau ke pemukiman tersebut setelah melewati hutan-hutan kecil. Di situ pun memang Bu Mumun melihat ada beberapa perumahan warga, ada beberapa rumah di sekitaran situ, mungkin ada sekitar 30 rumah. Nah di situ Bu Mumun pun berjualan, menawar-nawarkan sorabinya ke setiap rumah, dan alhamdulillahnya ada yang beli. Namun sorabinya tidak laku semua karena memang mungkin di daerah tersebut tidak banyak orang yang memegang uang, karena memang pekerjaan sehari-hari mereka hanyalah bertani dan juga mengkonsumsi makan-makanan yang berada dari hasil perkebunan mereka. Jadi mereka memanfaatkan dari hasil pekerjaan mereka sehingga mereka tidak banyak uang. Jadi yang membeli sorabi Bu Mumun pun tidak terlalu banyak, sehingga Bu Mumun waktu itu membawa sekitar 100 biji sorabi, namun yang laku hanya seperempatnya atau hanya 40 sorabi saja. Nah di situ Bu Mumun pun berinisiatif untuk pulang karena memang hari itu sudah mau maghrib atau akan menjelang maghrib. Nah saat Bu Mumun berjalan melewati hutan-hutan kecil itu, tiba-tiba Bu Mumun mendengar suara cekikikan atau suara tertawa anak-anak kecil yang sangat banyak. Dan bukan hanya suara saja, Bu Mumun melihat anak-anak kecil berseliweran, berlari ke semak-semak, bahkan mendekati Bu Mumun. Dan saat Bu Mumun menengok ke arah mereka, si anak-anak kecil tersebut justru berlari melompat ke semak-semak belukar.
Di situ Bu Mumun tidak berpikiran negatif dan Bu Mumun mengira kalau anak-anak tersebut adalah anak-anak dari warga perkampungan yang tadi Bu Mumun jualan sorabi. Nah, di situ Bu Mumun terus berjalan menghiraukan semua yang dilihatnya, semua yang didengarnya, namun suara ketawa cekikikan anak-anak kecil itu semakin jelas terdengar dan semakin banyak anak-anak yang dilihat oleh Bu Mumun berseliweran bahkan berlompatan ke semak-semak belukar seperti halnya katak. Jadi lompatannya itu sangatlah kencang sekali. Sekejap mata si anak-anak kecil itu melompat-lompat dari semak ke pohon, dari semak ke pohon, terus seperti itu Bu Mumun terus berjalan tanpa menghiraukan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Di situ Bu Mumun sangat takut sekali karena saat itu cuaca sudah mulai gelap dan suara maghrib pun, suara adzan maghrib pun sudah berkumandang di setiap masjid. Di situ Bu Mumun terus berjalan untuk secepatnya melewati lokasi hutan tersebut. Dan singkat cerita, hampir jam setengah 7 malam, akhirnya Bu Mumun nyampe ke rumahnya dengan perasaan cemas, perasaan capek, dan juga perasaan takut. Nah, di situ Bu Mumun pun akhirnya sekitar jam 10 malam, Bu Mumun pun mencoba untuk merebahkan diri dan ternyata anak-anaknya juga sudah tidur di kamarnya masing-masing. Dan setelah jam 12 malam, tiba-tiba Bu Mumun terbangun oleh suara cekikikan dan ketawaan anak-anak kecil kembali. Di situ Bu Mumun sangat kaget sekali, sangat heran sekali apa yang didengarnya saat di hutan tadi terdengar kembali di rumahnya. Di situ Bu Mumun sangat cemas, sangat was-was, dan Bu Mumun mencoba melihat ke kamar anak-anaknya dan ternyata anak-anaknya memang sudah tertidur pulas. Namun suara cekikikan itu terdengar jelas berada di luar rumahnya Bu Mumun. Dan akhirnya pemirsa, Bu Mumun mencoba memberanikan diri membuka pintu untuk melihat siapa anak-anak kecil yang sedang tertawa dan sedang bermain-main di luar. Dan saat Bu Mumun membuka pintu, Bu Mumun sangat kaget sekali, sangat shock sekali, dan sangat takut sekali. Ternyata di halaman rumahnya sudah ada beberapa anak kecil. Yang anehnya anak-anak kecil tersebut semuanya berkepala gundul, tidak memakai busana sedikit pun, tidak beralas kaki, dan yang anehnya lagi saat Bu Mumun memperhatikan si anak-anak kecil itu giginya bertaring dan kakinya semuanya bentuknya seperti kaki bebek. Nah, di situ Bu Mumun sangat shock sekali, namun Bu Mumun tetap konsentrasi, tetap dalam kesadarannya supaya Bu Mumun tidak pingsan sambil berbaca-baca. Lalu si anak-anak kecil aneh tersebut mendekat ke arah pintu Bu Mumun. Di situ Bu Mumun sangat takut sekali dan sangat kaget sekali setelah anak-anak kecil itu mendekat. Namun yang anehnya setelah si anak-anak kecil tersebut wujudnya berubah menjadi anak-anak yang sangat cantik, yang sangat ganteng. Anak-anaknya bersih dan kakinya pun tidak seperti kaki bebek yang dilihat tadi. Bu Mumun di situ merasakan keanehan yang sangat luar biasa pemirsa, karena dalam seumur hidup baru kali itu Bu Mumun mengalami atau menyaksikan di mana si bentuk anak-anak kecil yang tadinya menyeramkan, yang tadinya giginya bertaring, yang kakinya seperti kaki bebek, yang rambutnya gundul, tiba-tiba setelah mendekat berubah wujudnya menjadi anak-anak yang sangat lucu, anak-anak yang sangat cantik, yang sangat tampan, bahkan sangat bersih sekali. Namun yang anehnya lagi, di saat Bu Mumun heran dan bertanya di dalam hatinya anak-anak ini sebenarnya siapa dan mau apa, lalu si anak-anak kecil itu serempak menadahkan tangannya seolah meminta sesuatu kepada Bu Mumun. Di situ Bu Mumun semakin tidak mengerti dengan maksud anak-anak kecil tersebut dan Bu Mumun di dalam hatinya bertanya,
mereka itu sebenarnya mau apa dan minta apa. Dan saat di dalam hatinya Bu Mumun bertanya begitu, tiba-tiba si anak kecil itu serempak berbicara garam. Nah, di situ Bu Mumun merasa heran dengan apa yang diucapkan. Apakah anak-anak kecil itu meminta garam? Itu yang ada dalam pikiran Bu Mumun. Dan akhirnya anak-anak kecil tersebut serempak lagi mengucapkan minta garam. Bu Mumun merasa sangat heran sekali kenapa anak-anak kecil ini meminta garam, buat apa. Di situ Bu Mumun merasa sangat heran sekali dan bingung apakah benar mereka itu meminta garam. Dan lagi-lagi si anak-anak kecil itu serempak berkata minta garam. Nah, di situ akhirnya Bu Mumun pun mengiyakan dan Bu Mumun segera keluar ke dapur, maksudnya mencari garam. Dan akhirnya Bu Mumun pun membawa garam yang dibawa di piring makan. Dan Bu Mumun pun menyimpan si garam yang berada di piring itu di halaman atau di depan pintu rumahnya. Dan setelah Bu Mumun menyajikan si garam yang disimpan di atas piringnya dan disimpan di depan pintu rumahnya, si anak-anak kecil itu pun berhamburan mendekati si piring berisi garam dan seolah sedang memakan si garam tersebut. Dan setelah si makhluk anak kecil tersebut memakan garam, tiba-tiba satu persatu si anak kecil tersebut menghilang seperti air. Mereka pun akhirnya semuanya lenyap. Di situ Bu Mumun merasa sangat lega sekali dengan hal atau dengan pengalaman yang disaksikannya tersebut. Dan yang membuat Bu Mumun aneh itu kenapa makhluk-makhluk itu meminta garam, apa arti yang sebenarnya. Nah pemirsa, jadi setelah kejadian itu mungkin si makhluk-makhluk kecil itu atau anak-anak kecil itu meminta Bu Mumun untuk mensodakohkan garam. Dan akhirnya setelah kejadian itu Bu Mumun mendapatkan suami yang kaya raya berasal dari luar daerah. Dan kebetulan bertemunya di saat Bu Mumun sedang berjualan sorabi di sekitaran di pinggir jalan raya. Di situ si laki-laki tersebut atau suaminya Bu Mumun tersebut melihat Bu Mumun lalu berkenalan secara tidak langsung. Akhirnya mereka pun menikah dan alhamdulillah sekarang Bu Mumun hidupnya sudah lebih layak, tidak berjualan sorabi lagi, hidupnya sudah mapan dan anak-anaknya sekarang sudah bersekolah. Dan alhamdulillah kejadian itu menjadi hikmah bagi Bu Mumun. Ternyata bersodakoh itu sangatlah penting, bukan buat untuk manusia saja atau sesama saja, justru makhluk lain pun mungkin mengharapkan sodakoh juga dari kita semua. Wallahu alam bisawab. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Bu Mumun, kisah yang sangat di luar nalar, kisah yang benar-benar diingat sampai sekarang oleh Bu Mumun. Dan kisah itu membuat Bu Mumun merinding di saat menceritakannya pun kepada kami. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya. Insya Allah di kesempatan lain kami juga akan menceritakan kisah-kisah nyata misteri yang bukan rekayasa, karena semua yang kami ceritakan adalah kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.